Halo teman-teman Gen Z yang rame di TikTok. Kenapa suka pakai batik? Nyadar kan batiknya ini terus kan? Ya ini yang bagus, saya pikir bagus ini, warnanya biru nggak luntur-luntur lagi. Apa Pak? Untuk menterinya koboi pak. Santai kita mah. Ya bapak-bapak banget nyantai kita mah. Orang begitu baliknya cepet jadinya. Iya. Tapi memang kasih harus dipegang bawa bapak ya pak. Kalau dipegang mama repot ya pak. Saya nggak komen kalau itu. Loh, saya hanya bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Wah. Jadi semua yang saya kerjakan udah. Nyumang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang si Abu di sebelah nggak mau in frame, pakun bobo lagi dua topi mangkok in Inhere here always always in in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Silakan dicengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan silakan dicengkling. dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Banyak update di persosmedan ya. Selain ada Kang Deddy Mulyadi, as always ada juga Bapak Purbaya yang selalu ramai di persosmedan. Ada beberapa update yang di persosmedan, kita langsung lihat aja nih. Yang pertama meluncur. Cus. Nih Nyo, ini ada postingan dari Pak Purbaya, akun aslinya ya, yang mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Genjet atas doa yang diberikan kepadanya, katanya Maya. Terima kasih atas dukungannya. Saya akan pastikan doa Anda akan terkabul. Kita sama-sama menjadi kaya bersama. Wow, Genjet suka. Ayo kita kaya bareng-bareng. Jeki-jeki. Play. Pak ini kan banyak yang beri ucapan ke bapak dari netizen, harapan, doa untuk bapak. Mungkin bapak bisa nyapa teman-teman di TikTok dan di Instagram. Halo teman-teman Gen Z yang rame di TikTok. Terima kasih dukungannya. Saya akan pastikan doa Anda, kita sama-sama jadi kaya bersama. Nah, Mantap. iya bener. Kayak bareng-bareng itu nanti jadinya ngebayar pajaknya happy gitu, karena duitnya banyak gitu kan. Jadinya pasti support sama Gen Z. Tapi ada emak milenial nggak mau kalah juga nih. Kok Gen Z aja sih Pak? Ini emak Gen milenial juga penggemar bapak. Nah, tuh iya, semuanya Gen Z, Gen milenial, Gen yang lainnya gitu ya, harus dapat jempol gitu. Tolonglah Pak Pur. Nih ada yang membanding-banding dari saya adalah ya, katanya dibandingin sama yang sebelumnya, kalau statement gak ada duit mulu katanya, sama pajakin sesuatu sambil manyun katanya. Pak Menteri yang ini positif vibe sekali, semangat Pak. Iya mungkin beda style ya. Kalau Pak Pur kan bapak-bapak jempol banget yang positif vibe, enjoy life lah pokoknya mah, tenang. Yang penting kalian kita kaya-kaya bareng gitu. Tapi setelah kaya jangan lupa bayar pajak gitu. Kasih nextnya lagi. Cus. Ini aku kakak banget nih. 3 jam yang lalu dengan caption Gen Z gaskeun katanya. Jempolnya 3. Tolonglah. Masalahnya isinya apa? Ceki-ceki. Play. Terima kasih teman-teman sudah follow TikTok pribadi saya @purbayayudis. Cuman setting udah follow doang, tolonglah. Tuh, kita lihat. Aduh. Tapi memang pembawaan orang itu mempengaruhi banget sih. Ada yang pembawaannya serius jadi bikin khawatir gitu. Iya. Ada yang pembawaannya ya udah enjoy aja, tenang, gak usah terlalu khawatir gitu. Padahal mungkin si bapaknya kayak pusing gitu padahal mah ya. Udah tenang, rakyat tenang aja. Ibarat bapak-bapak sama anaknya, udah tenang aja, kamu masuk sekolah yang benar, belajar yang benar, udah urusan ini urusan papa gitu ibaratnya ya. Ada yang mempertanyakan ya, tumben gak pakai batik biru Pur, lagi dicuci. Parpur akrab lu ya, bakso kecut, tolonglah. Tapi ya juga tumben gak pakai batik biru andalan. Bahkan sampai ada netizen yang mempertanyakan, kata wartawan yang mempertanyakan soal batik biru itu. Meluncur. Cus. Iya, dari official Zone ya, Gen Z bertanya, yang ditanya apa? Batik, ceki-ceki. Play. Gen Z bertanya. Menko Purbaya menjawab. Pak, dari konten Okezon dari Gen Z Pak. Pak mau nanya dong Pak, Bapak sering banget nih pakai batik. Ada motif tertentu nggak sih Pak? Kenapa suka pakai batik? Nyadar kan batiknya ini terus kan, ketawa Anda, tolonglah.
Ini kan apa dulu kalau di beberapa occasion kan ini kan biasanya batik yang paling gampang dipakai. Kalau jas kadang-kadang kita suka salah posisi. Kalau batik kan nggak bisa disalahin. Saya kalau pakai batik nggak mungkin diusir. Kalau pakai jas kalau salah kode bisa diusir loh. Kalau batik nggak bisa diusir, kenapa? Ini nasional, selama di Indonesia aman, itu aja. Kenapa Pak polanya tertentu? Ya ini yang bagus, saya pikir bagus ini warnanya biru nggak luntur-luntur lagi. Apa Pak? Iya Nggak kan? luntur-luntur. Iya, banyak kemarin spekulasi netizen kenapa batik ini sering dipakai kan. Wah, ini batik tentang ini mencerminkan ini, meaningnya ini. Wah, udah kemana-mana. Sebenarnya alasannya kenapa? Ya, bagus, warnanya nggak luntur-luntur yang ini gitu. Berarti Pak Purbaya ini bakal ganti batik kalau batiknya udah luntur. Udah belel gitu ibaratnya ya. Aduh, bener-bener dari bapak-bapak, tolonglah. Pikir bagus ini warnanya biru nggak luntur-luntur lagi. Apa Pak kata-kata hari ini sama anak muda? Optimis. Optimis. Pak terakhir Pak, 3. Kalau di saham, Oke. buy. It's time to buy. It's time to buy. Terakhir Pak, 3 hal yang wajib Bapak bawa ketika Bapak lagi pergi atau lagi kerja nih. 3 hal yang wajib. Dompet, handphone, sama pembersih kacamata. Oke. Makasih Pak Purbaya. Terima kasih. Kacamatanya nggak wajib, pembersihnya doang gitu. Coba tolong. Nah, karena kacamatanya udah dipakai, Mang. Udah dipakai ya. Aduh, Pak Pur. Tapi memang style begitu. Pantesan netizen banyak yang menangkap positive vibe gitu. Pesannya aja optimis gitu. Ya memang ada style orang yang pesimis gitu, guna mewanti-wanti gitu kan. Ada yang optimis, ada yang namanya style beda-beda. Cuman ada netizen yang mempertanyakan dari sini, Pak Prabowo dapat Pak Purbaya di mana ya? Enggak gitu pertanyaannya. Seolah-olah kayak mungut gitu ya. Kenapa enggak dari dulu Bapak ini yang jadi Menteri Keuangan? Ada Pak Purbaya udah dari berapa tahun yang lalu ada di LPS. Komisioner ada gitu. Terus dapat dari mana ya, kayak beli ciki terus wah hadiah Purbaya nih, udah jadi menteri. Nggak gitu Iro, sampai gatel leher aku. Coba tolonglah. Sebenarnya yang mau tanya gini, kenapa pakai batik itu terus Pak? Kan sebenarnya udah dijawab ya, karena ini birunya bagus, nggak luntur-luntur gitu. Jadi pakainya itu terus. Dari bapak-bapak ya. Next lagi. Ini yang posting Pak Purbaya sendiri ngecuplik klip momen saat diundang di Trijaya FM kalau nggak salah ya, saat pertanyaan di internal Kemenku gimana Pak gitu, apakah ada perang dingin atau kayak gimana, ini respon ya ceki-ceki. Play. Di internal lapangan Banteng masih aman Pak? Maksudnya? Ya di Kemenku. Aman gimana? Ya artinya birokrasi dan sebagainya. Aman, saya badannya gede, macam-macam buat tumbuk aja jatuh ya. Tapi enggak, mereka juga sebagian besar teman lama, jadi nggak ada masalah. Emang gobo ya. Oke, Pak. Memang badan gue gede. Tinggi ada yang nanya, tinggi banget menterinya ya 184. Rata-rata pegawai Kementerian Keuangan paling 170, 172, 73 kan tabrak jatuh pasti. Iya. Oke, baik. Gila, tinggi banget ya. Ini maksudnya apa nih? Oke, baik. Maksudnya apa? Apa namanya? Mencontohkan cara dia ngebody gitu. Kalau ada yang macam-macam, tapi gila 184 tinggi banget ya. Gila. Bener, berarti kelihatan tinggi gede. Siapa yang mau macam-macam, gua body jatuh. Jadi maksudnya macam-macamnya bukan kayak gitu. Tapi ya udah, gak apa-apa, berarti artinya gak berani macam-macam gitu. Toh isinya teman lama semua ya. Ngelihat karakternya gini kayaknya koneksi sama temennya adem ayem aja gitu kan. Jadi kemungkinan besar so far oke aja di internal gitu, nggak ada kasak kusuk perang dingin gitu. Next lagi. Ini ada respon atau jawaban dari Pak Pur, kenapa sih nggak suka majakin rakyat kecil gitu, masyarakat kebanyakan gitu. Nah ini responnya ceki-ceki. Play. Saya nggak tahu, saya sedang pelajari. Tapi begini, ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak, saya pikir. Maka kita balik sedikit sekarang. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang. Karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba
orkestrasi sekarang. Oke, jadi itu alasannya ya. Sekarang kenapa ntar dulu deh majakin warga masyarakat menengah ke bawah terutama ya. Kalau Crazy Rich dia ijer nih, dia uber-uber nih. Karena mungkin mikirnya yang lagi susah gitu kan. Orang lagi susah dipintain duit, dia kesel lah gitu. Gitu sederhananya ya. Sama dia nunggu nanti digedein dulu aja. Kalau digedein ibaratnya pendapatannya, bayar pajaknya juga happy, nggak terlalu kerasa buat ininya kan. Pembayar pajaknya, terus juga nominal yang masuk lebih gede gitu. Contohnya misalnya duitnya 10 juta gitu, pajaknya 10%, bayar sejuta berarti kan. Dapatnya cuma sejuta, yang bayarnya kesel udah tinggal 10 juta, pakai diambil lagi sejuta gitu. Yang di kantong dia cuma 9 juta masuknya. Tapi kalau dia megang 20 juta, 10%-nya 2 juta, lebih gede nerimanya kan. Tapi yang ngebayar juga lebih enjoy gitu karena masih ada 18 di kantong gua gitu. Intinya mah sederhananya jangan mintain duit sama orang yang lagi susah gitu. Kasian ntar ngomel. Tuh, nggak tahu Santi People setuju nggak? Kita nextnya lagi. Cus. Nih omongannya langsung dibuktikan dengan menunda rencana pajaki pedagang online gitu. Kemarin kan sempat ada tuh, online mau dipajakin juga, kayak gile. Banyak yang protes tuh ya, nah sama Pak Pur ditunda rencana pajaki pedagang online sampai daya beli pulih gitu. Intinya sampai mereka pada punya duit, ekonomi naik gitu. Nih ini kan baru ribut-ribut kemarin nih, kita tunggu dulu deh paling enggak sampai kebijakan penempatan uang pemerintah 200 triliun di bank, kebijakan untuk mendorong perekonomian mulai kelihatan dampaknya, baru kita akan pikirin nanti gitu. Itu pun baru kita pikirin nanti aja gimana masih perlu apa enggak ini gitu. Ini juga disampaikan kok nih, meluncur. Cus. Nih dari liputan 6 ceki-ceki. Play. Kan baru ribut-ribut kemarin nih. Kita tunggu dulu deh. Paling nggak sampai kebijakan tadi uang 200 triliun, kebijakan untuk mendorong perekonomian mulai kelihatan dampaknya. Baru kita akan pikirkan nanti. Tapi yang jelas sistemnya sudah siap sekarang. Berarti menunggu ekonominya lebih kondusif dulu baru nanti. Betul. Betul. Iya. Bukan, iya akan seperti itu. Semuanya, bukan e-commerce tertentu, semuanya. Semua. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada yang tertentu, ada yang nggak ikut, Anda bikin di situ, perusahaan di situ. Anda untung banyak nanti. Kayak gitu. Jadi kita nggak ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi masuk ke sistem perekonomian. Kan baru ribut. Nah ini enak, ntar lu hidupin dulu ekonominya, jangan main pujak pajak dulu kan. Bener, setuju ya. Gimana teman-teman Santi People yang merangkap sebagai toko online gitu, begitu dapat kabar pajaki online shop ditunda gitu kan, gimana? Happy nggak dengernya? Coret-coret di komen. Kita kasih nextnya. Cus. Ini nyawa ada dari Lucy haha, apa nih di balik aksi koboi Menteri Purbaya. Ceki. Play. Untuk menterinya koboi ya. Untuk menterinya koboi Pak. Santai kita mah. Bapak-bapak banget nyantai kita mah. Tolong lah. Untuk menterinya koboi Pak. Santai kita mah. Itulah kelebihannya koboi. Iya, siap. Katanya mau tanya, takut Pak. Bapak pernah menyesal nggak dengan pernyataan-pernyataan koboi Bapak? Itu bukan pernyataan koboi, itu emang pernyataan sehari-hari seperti itu. Anda aja nggak pernah dengar. Tapi kan terbukti masalahnya. Terbukti ya. Semuanya kan berjalan ini kan. Iya. Nah, itu yang luar biasa. Jadi nggak pernah menyesal tuh Pak? Kalau kemarin-kemarin sempat dibully sama netizen, biarin aja? Biarin aja, nggak apa-apa itu. Kan itu dibully juga menunjang popularitas kan. Orang membully, begitu baliknya cepet jadinya. Iya. Tapi memang kasih harus dipegang bawa bapak ya Pak. Kalau dipegang mama repot ya Pak. Saya nggak komen kalau itu. Saya nggak komen kalau itu. Koboi tapi respect sama yang sebelumnya gitu kan, respect gitu biar netizen aja yang menilai gitu ya. Tapi ya bener, kalau nggak dibully nggak akan setenar ini gitu. Kan awalnya dibully, spotlight ngeliat tuh kan, warga masyarakat ngeliat semua di sosmed, terus kasih kebijakan, terus kinerja segala macam. Lo kok oke gitu. Wow, jadi makin cepet dorongannya. Makanya tadi dia masih semangat gitu. Bapak-bapak pos ronda banget, sumpah, tolonglah.
Nih banyak banget yang ngecuplik kata-katanya ya dari komenan ya. Kalau itu saya nggak komen kata. Yes, meskipun Koboi masih hormat sama senior, beda mazhab katanya ya. Santai kita mah. Kasir cewek, no komen kalau itu. Bapak menterinya murah senyum, asli positif vibe ya. Dari menjawab pertanyaan kelihatan bapaknya cerdas tuh. Ya semoga bener sebulan 2 bulan muter ekonomi, happy warga masyarakat jadinya ya. Nextnya lagi. Terus. Nih yo, yang bikin Pak Purbaya semangat dan makin koboi ini alasannya ceki-ceki. Play. Semua untuk merah putih, ya udah. Tuh, saya hanya bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Wah, Pak Pur, kita ingin tahu behind the skin-nya. Ketika mendapat amanah dari Pak Prabowo, pesan utama apa dari Pak Presiden? Nggak ada pesan, Sama sekali, Pak. nggak ada. Nggak ada pesan seingat saya. Itu Arahan, Pak, arahan. arahan ke depan. Nggak ada arahan juga. Pokoknya merah putih aja. Iya. Semua untuk merah putih, ya udah. Tapi gini Bapak, ada kesan Bapak kan ngegas nih, berarti Bapak backingnya nih kok ngeri Pak. Kenapa? Ini kan Bapak langsung ngegas nih. Artinya, wah Bapak ini memang supportnya luar biasa dari RI1. Loh, saya hanya bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Wah, Jadi semua yang saya kerjakan udah diskusi dulu dengan beliau, dan beliau udah tahu. Dan kalau disuruh berubah ya berubah. Tapi pada dasarnya memang kita perlu perubahan arah ekonomi. Jadi dia ngerti betul, dia pasti udah pelajarin kan. Oke. Saya biasanya kayak gimana, dan dia ingin ada perubahan arah ekonomi aja. Karena pada satu titik, ketika ekonomi memburuk, popularitas pemerintah Ya, citra. turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Ya. Itu tuh kepercayaan ke presiden turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, Ya. bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya, Ya pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya. Pak, Kadang aku tuh bingung loh. Dia ini kayak merendah tapi meninggi gitu kan. Nih memang saya ceplos-ceplosnya aja. Mudah-mudahan pas sih. Tapi kayaknya paling pas sih dari stok yang ada gitu ya. Iya. Tapi inilah alasan kenapa berani ngegas terabas sana sini. Ya backingannya siapa? Ya udah RI1 langsung gitu. Iya. Yang lain gimana kalau bagian lain merasa ini gimana sih Purbaya ini kok ngeganggu jalurnya gue, ya gue nggak peduli gitu. Tanggung jawab gue sama RI1 udah selesai gitu. Ini yang apa namanya? Yang ditunggu-tunggu, yang dicari-cari oleh para netizen tuh ya seperti ini gitu. Tegak lurus gitu kan. Mantap Pak Pur. Ini yang paling pas dari stok yang ada. Kasih next ya. Terus. Ninyo, Menkeu Purbaya pastikan cukai rokok tidak naik di tahun 2026. Ini sangat ditunggu-tunggu oleh bapak-bapak ya perokok ya, juga emak-emak yang suaminya perokok juga ya. Cukainya nggak naik, tapi sebenarnya bisa turun kata Pak Pur. Cuman nggak tahu perusahaannya nggak mau turun. Ya udah gue mah itu. Iya, jadi diobrolin dulu. Nih ceki-ceki. Play. Menteri telah ketemu industri rokok untuk bahas cukai. Saya sudah tadi pagi ketemu dengan Gapri ya, Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia, dengan ada beberapa orang di situ, antara lain dari Jarum, dari Gudang Garam, dari Bismillah, siapa lagi gitu beberapa. Ya kita masih diskusi macam-macam, mereka memberi masukan banyak sekali, cuma kelihatannya mesti dipilah-pilah lagi masukannya karena cukup rumit. Kayaknya mereka juga bingung masukan apa yang pas. Tapi saya minta mereka tulis masukannya lagi, diskusi antara mereka sehingga masukannya nggak menguntungkan satu atau merugikan yang lain. Tapi satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya? Tahun 2026, mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup. Ya udah, saya nggak rubah. Tadinya padahal saya mikir mau nurunin, dia minta saya ya udah, dia bilang udah cukup ya udah, jadi salahin mereka aja sendiri, salah mereka itu nyesel, tahu gitu minta turun, untungnya dia minta konstan aja ya udah kita nggak naikin. Jadi tahun 2006 tarif cukai tidak kita naikin, tapi gini, ini kan kita sedang mencoba. Tuh ya,
Ini padahal di menit 1:22 kan. Tibang tahan semenit aja dapat kok info ini. Iya. Cuman banyak netizen yang nggak tahu salah kaprah nih kayak gini gaya Gaya trigger, tigar. nggak berani menurunkan ya berarti sama aja. Dengerin dulu yang nggak mau nurunin pemilik perusahaan rokoknya. Iya. Pak Pur udah nanya gimana nih mau kita ubah nggak soal cukai? Nggak usah katanya, ya udah gitu. Yang penting nggak naik doang itu katanya kan. Iya, ya udah gitu. Pak Pur kan ngeliat dia bilang banyak PHK akibat cukai naik, peminat sedikit berkurang gitu kan, produksi berkurang, akhirnya PHK. Oh kalau diturunin penerimaan banyak, produksi banyak, peminat banyak bisa nih. Tapi nanya dulu mau nggak diturunin? Ya si pemilik perusahaan yang nggak mau terus gimana? Iya, bisa Coba apa? tolonglah. Dan banyak lagi yang salah kaprah, nggak tahu salah kaprah, nggak tahu nggak nonton, nggak tahu memang mau giring. Cukai nggak turun harga, ya nggak akan turun gimana? Ilegal mau diberantas coy. Ya nggak mau perusahaannya. Wah, Iro. Lanjut dikit. Lanjut. Membersihkan pasar dari barang-barang ilegal. Ada barang ilegal yang dari luar negeri, tapi banyak juga yang dari dalam negeri. Dari produk-produk yang nggak bayar pajak ya, nggak apa ini. Kalau kita bunuh semua, ya matilah mereka. Jadi tujuan saya menjaga, menciptakan lapangan kerja juga menjadi tidak terpenuhi juga. Jadi nanti kita akan buat suatu program khusus. Mungkin Pak ini pernah buat kawasan industri hasil tembakau. Di sana nanti di satu tempat akan ada mesin, gudang, pabrik, dan bea cukai di sana. Konsepnya adalah sentralisasi plus one stop service. Ini sudah jalan di Kudus, Jawa Tengah, dan di Parepare di Sulawesi Selatan. Jadi kita akan jalankan lagi di kota-kota yang lain. Tujuannya tadi menarik orang-orang pembuat rokok yang ilegal masuk ke kawasan yang khusus dan mereka bisa bayar pajak sesuai dengan kewajibannya ya. Jadi mereka bisa masuk ke sistem. Jadi kita nggak hanya membela perusahaan-perusahaan yang besar saja, tapi yang kecil juga bisa masuk ke sistem dan tentunya harus bayar cukai kan. Kita atur supaya mereka nanti bisa berkompetisi cukup dengan perusahaan-perusahaan besar. Tadi minta ada perusahaan-perusahaan besar minta supaya mereka masuk ke market perusahaan kecil tadi. Dibolehkan membuat rokok baru dengan harga yang sebanding katanya. Ya bagus untuk dia. Tapi saya itu kan matiin yang lain. Saya akan pertimbangkan masukan seperti itu. Tapi yang kita atur adalah supaya yang kecil bisa hidup, yang besar juga bisnisnya nggak keganggu secara tidak fair gitu. Itu ya. Ini perkembangan, ini mah nggak jalan semua nih. Kalau tanya teman-teman di sini, udah ada tuh kawasan industri hasil tembakau di berapa? 2024, 5 tempat. Kok masih nggak jalan? Berarti nggak jalan, masih nggak bagus jalannya. Kalau laporan keras bagus-bagus terus, gimana sih lo? Nih Pak, udah ada 5. Kalau udah 5 paling nggak ada masalah dong saya. Ternyata masih ada kan, berarti belum jalan. Nanti kita galakin lagi ya, kita betulin ya. Coba betulin loh. Ya. Jadi yang jelas penindakan terhadap rokok gelap akan amat signifikan ke depan. Jadi mereka jangan main-main, tapi gini, kita kasih ruang mereka untuk hidup juga dengan menggalakkan kawasan industri hasil tembakau. Jadi fair ya. Kalau yang dari luar ilegalnya sikat dah tuh, nggak pakai pikir panjang. Kalau dari dalam ditawarin lu mau jadi legal nggak gitu kan, disiapin kawasannya. Nanti dari hasilnya lu tetap bayar, tapi bayar cukai gitu. Ya, opsinya tinggal pilih, kalau mau ya join, kalau nggak ya babat gitu kan. Karena mau semua dibabat juga yang kecil-kecilnya yang ilegal, yang rusak ekonomi juga untuk khusus yang lokal ya. Kalau yang luar mah kayaknya kelihatannya saburut teuing gitu ya. Itu dia. Karena yang kalau aku tangkap gitu ya Mang, yang dilihat sama Pak Purbaya ini bukan cuman di harganya doang atau di cukainya doang, tapi lebih ke lapangan pekerjaannya juga kan. Iya, dulu lapangan pekerjaan lu banyak nih gitu, tim lu banyak gitu, daripada gue bantai gitu kan, mending lu jadi legal deh sini nih, join ada kawasan ini gitu. Mungkin nanti tarif cukainya tarif cukai baru khusus atau kayak gimana gitu, sehingga marketnya tetap jalan. Terus juga dia nggak ngizinin atau belum mengizinkan
untuk perusahaan gede masuk ke market yang kecil, udah yang kecil biar yang kecil gitu, yang gede lu punya marketnya sendiri gitu. Jangan terlalu kapitalis gitu ya, balancing sih sistemnya sih, Iya. nyimbang gitu ya. Jadi yang gede ya udah nggak keganggu, yang kecil nggak kemakan juga sama yang gede Iya. gitu, balance aja. Mm. Nextnya lagi. Terus Ninyo, ada aja yang rekam ini momen Pak Pur senam. Sayang lagunya di mute karena pasti kena copyright ya. Menteri olahraga, Pak Menteri Keuangan olahraga dulu ye katanya ya. Tuh lihat tuh, sangat kaku sekali gerakannya ya. Berarti bener omongan dia nggak suka olahraga tuh bener gitu ya. males katanya kan. Tolonglah, bener tinggi gede banget ya, 184 loh. Tolong. Dan komen-komennya nih, lihat ya adik-adik kalau sekolah rajin kerjanya bagus, masa tuanya happy. Ini contohnya nih, masa tuanya happy joget-joget ya. Baru kali ini Menteri Keuangan gak stres ya, ya cowboy. Mohon maaf Mayor Teddy, sekarang kamu punya saingan. Iya, gawat Pak Menteri mulai jadi saingan, mulai jadi bintang favorit ibu-ibu Indonesia, bener. Bisa jadi pesaing KDM nih dalam dicintai ibu-ibu gitu ya. Dan dua-duanya putra Jabar. Mantap. Yaudahlah segini dulu Santuy People kali ini video 2, super teksnya tadi video pertama. Berarti langsung closing. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya dan Mama ngabu keluar, pakun lagi bobodo tapi mangkok. cabut dulu dan ciao.